Kata yang udah gak asing lagi di telinga kita, para warga negara Indonesia. Sebuah ideologi untuk menunjukkan jati diri kita sebagai warga Indonesia. Dalam video ini, kita bakal jelasin tentang asal-muasal Pancasila dari awal hingga akhirnya disahkan sebagai ideologi kita. Semua bermula pada Kerajaan Kutai, yang sudah menunjukkan ciri-ciri bahwa Pancasila memang sudah ada sejak saat itu. Isi nilainya itu 1. Memeluk agama Hindu. 2. Rakyat Kutai hidup sejahtera dan makmur. Dan 3. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh kawasan Kalimantan Timur. Pancasila ini ya tentu cuma ditujukan buat warga Kutai aja ya. Oh iya, Sriwijaya sama Majapahit juga punya Pancasila versi mereka sendiri, sama seperti Kutai. Dengan adanya nilai-nilai tersebut, membuat agama yang masuk seperti Islam disambut hangat kedatangannya oleh masyarakat sekitar. Indonesia tidak lepas juga dari penjajahan, sama seperti negara yang lainnya. Teknologi yang semakin canggih dan baru membuat industri membutuhkan pasar. Dan konsekuensinya terjadilah kapitalisme. Kebutuhan bahan baku yang semakin bertambah, inilah yang menyebabkan munculnya kolonialisme. Tentu rakyat kita melawan, sadar kalau diam aja gak akan membuahkan hasil. Perlawanan ini dimulai saat humanisme, liberalisme, dan nasionalisme ditemukan, yang menghasilkan negara lain ikut serta melawan para penjajah dan membawa kemerdekaan di seluruh dunia. Setelah fase penjajahan selesai, negara kita segera bangkit untuk mencegah adanya perang kedua. Dengan segera mengumumkan kemerdekaan. Rasa persatuan mulai muncul di benak para remaja yang membuat orang di sekitarnya mulai ikut juga. Sebenarnya, dulu sebelum Pancasila dijadiin ideologi kita yang sekarang, dulu ideologi itu dibagi jadi 2. Ada ideologi kebangsaan sama ideologi Islam. Ideologi kebangsaan dibawa oleh orang yang sekolah di sekolah umum, lalu melanjutkan studinya ke barat. Sedangkan ideologi Islam dibawa oleh mereka yang berasal dari pesantren dan Timur Tengah. Nah, pada tanggal 28 Oktober 1928, hari di mana Sumpah Pemuda dikeluarkan, para pemuda sepakat untuk Indonesia satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air. Selain itu, diikuti dengan lagu Indonesia Raya yang pertama kali didengarkan kepada seluruh rakyat Indonesia sebagaimana perwujudan bukti kalau kita sadar dan peduli bahwa kita adalah warga negara Indonesia. 29 Mei 1945, tanggal di mana BPUPK mulai ngebahas soal proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Iya, karena ternyata Pancasila itu nggak langsung jadi, tapi melalui proses panjang dan penuh musyawarah. Pertama-tama, pada tanggal 29 April 1945, dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini tugasnya buat mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Isinya tokoh-tokoh penting dari berbagai daerah dan latar belakang. Dan ada 3 tokoh utama yang menyampaikan gagasannya, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, pada 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila. Makanya, tanggal ini diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Setelah itu, dibentuklah Panitia 9 pada 22 Juni 1945. Mereka menyusun Piagam Jakarta yang berisi rumusan awal Pancasila. Waktu itu, sila pertama masih berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tapi, demi menjaga persatuan seluruh rakyat Indonesia yang beragam, pada 18 Agustus 1945, sila pertama diubah. Jadilah seperti yang kita kenal sekarang, ketuhanan yang Maha Esa, lebih inklusif dan mencerminkan semangat kebangsaan. Pada hari yang sama juga, PPKI mengesahkan Pancasila secara resmi sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini rumusan akhirnya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, jelas banget ya, proses perumusan Pancasila ini mencerminkan nilai musyawarah, kebersamaan, dan semangat persatuan. Dan perubahan sila pertama menegaskan bahwa Indonesia berdiri untuk keadilan dan kesetaraan bagi semua warganya tanpa terkecuali. Sampai di sini aja pembahasan soal Pancasila menurut sejarah. Kita pamit undur diri ya. Terima kasih.